Di sisi luar pasaraya Belantik, deretan lapak kayu berdiri rapat. Suara tawar-menawar bercampur dengan deru sepeda motor yang berhenti sekilas. Semua serba cepat, barang dibungkus, diikat ke stang motor, lalu pembeli pun kembali melaju. Bagi Yanti, seorang pembeli dari warga Kampung Rempak, berbelanja di luar los jauh lebih praktis. Ia membeli cabai, bawang, dan sayuran tanpa harus turun dari sepeda motornya. Yanti hanyalah seorang dari ratusan pelanggan yang bergantung kepada lapak-lapak non-resmi setiap hari. Kita hitung 4 meja ini. 4 meja berapa bayarnya? 20.000. Adanya bangunan pasar di dalam pasar. Saya selaku pedagang yang berada di Blok D, Pasar Kering, merasa ini ada efek bagi kami yang di pedagang yang di Blok D ini. Kenapa? Dengan dibangunnya ini menurut saya ini merupakan sumber pungli ini izinnya nggak jelas. Izin siapa mereka membangun? Ya kan? Sedangkan yang di blok yang terdaftar saja bisa diselewengkan mereka retribusinya, apalagi yang tidak terdaftar ini. Di dalam los Blok D, suasananya jauh berbeda. Dari balik tumpukan cabai merah dan hijau, Jarmiati, pedagang asal Bunga Raya, hanya dapat menatap sepi. Sejak pagi ia menunggu pelanggan, tapi hingga lewat pukul 10 siang, baru 3 pelanggan yang datang. Dulu ia bisa membawa pulang hingga 4 juta rupiah per hari. Kini mencapai 1,5 juta saja. Sudah sangat berat. Sebagian dagangannya kerap busuk karena tak tersentuh pelanggan. Fenomena ini mulai terjadi sejak 2 tahun terakhir, di mana lapak-lapak non-resmi tumbuh subur di luar los. Jumlahnya kini mencapai ratusan, berdiri di titik paling strategis, tepat di tepi jalan, di pelataran parkir, di atas saluran air, dan lain-lain. Di antara pedagang yang di luar ini, Marhamahlah termasuk yang paling beruntung. Lapaknya tampak tak pernah sepi. Ia membayar ke petugas retribusi 10.000 setiap hari. Namun ia juga mengeluhkan, di luar lapak-lapak non-resmi ini, ternyata banyak pedagang yang sengaja diperbolehkan masuk untuk menjadi pengecer menggunakan mobil, terutama pedagang-pedagang dari Sumatera Barat yang menjual langsung dari mobil dengan harga jauh lebih murah. Dulu ya sebelum ada lapak di atas, di bawah itu, memang kita lancar jual beli kita itu lancar lah tiap harinya. Sekarang cuma 3 orang 2 orang langgananku yang datang, semua udah pindah di bawah semua. Pak, kami kan nggak punya tempat di dalam. Nah, lagipun kalau di dalam itu katanya harus beli. Nah, kami kan di sini dulu tuh ngasih ngemper-ngemper. Pertamanya jual di bawah, terus tuh dikasih tenda besi. Terus tuh ada perubahan, baru kami bikin kayak gini. Ya, bikin sendiri. Udah rame sampai ke sana. Sementara itu, di dalam los yang resmi, Yusnadi dan istrinya hanya bisa menatap dagangan ikan kering yang makin jarang dibeli. Mereka sudah berjualan lebih dari 2 dekade lamanya, namun 2 tahun terakhir adalah masa-masa terberat baginya. Omset mereka turun hingga lebih dari separuh, meski tetap membayar retribusi resmi setiap hari. Di balik semerautnya pasar tersimpan persoalan yang lebih dalam, dugaan permainan retribusi oleh oknum pengelola. Bistari Zainuddin atau Ucok, pedagang yang dianggap vokal di sana, menyebut ada perbedaan pungutan antara kios resmi dan lapak di luar los. Kadang karcis diberikan, kadang tidak sama sekali. Padahal potensi sebenarnya diyakini jauh lebih besar. Ucok mengaku pernah ditawari jatah bulanan oleh petugas asal dia tidak membongkar persoalan ini. Namun ia menolak dan berencana melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Kejaksaan Negeri Siak. Sambil menunggu menyelesaikan persoalan retribusi, roda ekonomi di pasaraya Belantik tetap berputar, meskipun tak seimbang. Di luar, transaksi cepat dan tidak butuh parkir. Di dalam, waktu berjalan begitu lambat bersama dagangan yang makin menumpuk. Jadi ini perlu saya sampaikan, ini baru dibangun ini. Paling sekitar berjalan 2 bulanan ini. Sampai ke ujung sana. Berdasarkan laporan di Sperindak Siak,
Hasil retribusi yang disetor ke kas daerah Pemkab Siak dari retribusi pasar belantik ini hanyalah Rp13.500.000 per bulannya. Padahal jumlah kios dan lapak resmi sebanyak 153. Kepada mereka dibebankan biaya retribusi berkisar 4.000 untuk pasar kering dan Rp5.000 untuk pasar basah. Anggaplah Rp4.000 dikali 153 lapak dan dikali 30 hari. Hasilnya adalah Rp18.360.000 per bulan. Belum lagi lapak non-resmi yang jumlahnya kini mencapai ratusan lapak. Pengutipannya pun berkisar Rp10.000 per lapak per hari. Bayangkan potensi kebocorannya, puluhan juta rupiah yang selama belasan tahun sengaja dibiarkan. Waktu sebelum ada lapak tuh kalau mencapai 22 jutaan ada enak lawak apa. Kalau sekarang memang susah betul. 1,5 pun susah dapat. Apakah petugas selama ini memberikan karcis di saat mengambil uang? Kemarin itu kadang ada enggak gitu. Kalau baru ini ada nampak. Berapa bayarnya, Bu? 5.000, kalau kami 5.000. Per hari 5.000. Nah, sekarang loh deh 2 juta aja nggak dapat. Seandainya kita belanja habis 5 juta, dapat 2 juta, 1,5 juta kadang nggak ada segitu. Ibu udah pernah komplain ke petugas pasar? Ya kita nggak berani sih dek, nggak berani kan. Cuma semenjak ada Bang Ucok ini baru kita bisa ditanyain. Saya akan melaporkan ini ke Kejaksaan Negeri Siak. Saya berharap kepada Kejaksaan Negeri Siak untuk segera memproses perkara yang saya laporkan ini. Karena ini tak bisa dibiarkan di saat kami pedagang yang sangat sulit untuk mencari nafkah berjualan di pasar ini, sementara uang retribusi yang kami serahkan digunakan oleh oknum-oknum ASN yang tidak bertanggung jawab di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Harapan saya sekali lagi, tolong meja-meja lapak liar ini ditertibkan jika perlu dibongkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.